orang yang sudah tua itu cenderung uh, pemikiran-pemikirannya mulai lemah. Pendapat yang disampaikan Bapak Effendi Ghazali, orang yang sudah tua itu ada penyusutan otak di kerangka tengkorak kepalanya. Jangan biarin penjahat HAM seperti Prabowo memimpin Indonesia. 5 alasan kenapa lo jangan pilih Prabowo sebagai Presiden Indonesia ke-8. Saya adalah anak korban penembakan misterius tahun 1982. Dan pada saat itu umur saya masih 1 tahun. Maka dari itu, buat saya secara pribadi mengatakan haram memilih Prabowo, haram dipimpin oleh antek-antek Orde Baru. Jumpa lagi bersama saya Arsihan Bahriyadi Manakar. Nah, kemarin ada yang menanyakan kepada saya, mengapa Pak Prabowo selalu kalah di Pilpres? Ini yang menarik pertanyaannya. Saya akan coba jawab pertanyaan teman-teman tersebut. Di Indonesia masih banyak tokoh yang masih luar biasa daripada Bapak Prabowo. Ini pandangan saya, teman-teman. Prabowo telah pernah mengikuti kontestasi ini sebelumnya. Nah, andaikan Bapak Prabowo itu tokoh yang hebat, tokoh yang memang diinginkan rakyat, otomatis dia tidak akan kalah dari pertarungan sebelumnya dengan Bapak Joko Widodo. Nah, inilah yang membuktikan bahwa beliau tidak lebih hebat daripada tokoh-tokoh yang lain. Selanjutnya, Bapak Prabowo dari pandangan saya yang membuat dia tidak menang di Pilpres, fisik. Secara fisik dia selalu menjadi yang lebih tua. Nah, Indonesia perlu gerak cepat, apalagi yang sama-sama yang kita cita-citakan Indonesia emas. Berarti itu yang diperlukan adalah fisik. Nah, lalu fisik sangat berkaitan dengan kerangka otak berpikir. Kenapa orang yang sudah tua itu cenderung pemikiran-pemikirannya mulai lemah. Pendapat yang disampaikan Bapak Effendi Ghazali, orang yang sudah tua itu ada penyusutan otak di kerangka tengkorak kepalanya. Nah, kemudian faktor fisik yang lainnya adalah dari segi Bapak Prabowo berjalan. Nah, kalau orang yang kuat dan muda tidak mungkin jalannya sempoyongan seperti beliau ya. Memang yang bergulir di masyarakat, apakah beliau itu terkena stroke atau apa ya tidak yang tahu. Yang jelas gerakan beliau ketika berjalan itu sangat terlihat menyeret, terseret-seret kakinya. Nah, ini juga sangat menjadi pertimbangan rakyat, pertimbangan masyarakat untuk memilih Bapak Prabowo. Walaupun masih banyak lagi, karena apa ya? Karena terlalu banyak yang untuk dipertimbangkan, termasuk sisi pribadi. Dulunya terlihat temperamen, nah hari ini diperlihatkan dengan gimmick-gimmick beliau. Juga beredar tentang agama yang dianut beliau. Ini juga menjadi pertimbangan. Bapak Prabowo Subianto terlalu banyak rekam jejaknya. Beliau tidak pernah memimpin yang skala kecil maupun skala besar. Ya, kalau kita melihat di kemiliteran itu horizontal aja, karena sesama militer.
Nah, beda di dalam sosial beliau tidak pernah menjadi kepala daerah, tidak pernah menjadi RT, bahkan pemimpin rumah tangga beliau juga menjadi perhitungan rakyat. Ada salah satu akun yang menganalisa perpolitikan di Indonesia. Coba kita lihat pernyataan-pernyataan di video ini. Coba kita perhatikan. Dia mengatakan ada 5 permasalahan mengapa kita tidak memilih Bapak Prabowo Subianto. Ini ada pernyataan-pernyataan yang dia sampaikan, juga kita dengarkan sama-sama. Jangan biarin penjahat HAM seperti Prabowo memimpin Indonesia. 5 alasan kenapa lo jangan pilih Prabowo sebagai Presiden Indonesia ke-8. Jadi balik lagi sama gue, ini series pemilu dari gue. Jadi gue akan kasih tahu kenapa lo harus milih dan gak milih calon-calon presiden yang ada ya. Kenapa jangan pilih Prabowo? Nomor 1, kasus HAM yang belum selesai. Jadi kejadian 25 tahun yang lalu, tepatnya tahun 98, di mana hilangnya para aktivis mahasiswa masih menyisakan misteri. Prabowo itu, kalau kalian tahu, menjadi salah satu dari oknum yang harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Meski semenjak Prabowo mencalonkan diri dari tahun 2009, hal ini nih udah mencuat gitu ya. Namun di pemilu 2024 ini, noda hitam ini masih jadi momok yang buat kalian tuh jangan pilih Prabowo deh. Nomor 2 itu belum berpengalaman memimpin sebuah daerah, kota maupun provinsi. Dibanding Ganjar dan Anies, Prabowo itu belum terbukti loh untuk sukses memimpin sebuah daerah. Mimpin daerah aja belum pernah, apalagi mimpin negara. Ketiga, tidak ada check and balance dari partainya. Prabowo itu kalau kita tahu adalah ketum Gerindra. Meski menuai pro kontra, gue rasa ketum partai itu jangan dijadikan presiden. Karena kalau partai berkuasa dan Prabowo juga menjadi presiden, akan cenderung overpower dan bisa menggunakan kekuatannya sewenang-wenang baik di level eksekutif maupun legislatif. Nomor 4, koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo di Pilpres 2024 itu terlalu gendut. Melihat dari koalisi Prabowo, udah ada sekitar 6 partai, termasuk Partai Demokrat yang baru bergabung. Ini bisa aja ada transaksional politik yang terlalu banyak, jadi nantinya pemilihan kabinet kalau Prabowo kepilih itu jadi sangat tidak objektif. Bukan berdasarkan kemampuan, malah ya deal-dealan politik aja. Nah, nomor 5 ini yang paling ditakutin ya, karena rezim otoriter zaman Soeharto ditakutkan akan kembali kalau Prabowo jadi presiden. Karena kalau Prabowo terpilih, masih banyak antek orde baru tuh di sekelilingnya Prabowo. Maka kayaknya akan ada ketakutan nih, akan dibungkamnya kebebasan berpendapat kalau Prabowo jadi presiden. Rekam jejak beliau yang seperti yang perempuan mbak-mbak ini sampaikan di mimbar bebas demokrasi Indonesia. Ini coba kita juga dengarkan. Bajikan, salam Pancasila, merdeka! Salah satu Merdeka! Bapak Prabowo. Merdeka! Masih semangat ya kawan 98? Masih semangat? Ya, perkenalkan, nama saya Novi. Saya berdiri di sini mewakili jerit tangis, rasa sedih, rasa kehilangan keluarga 13 korban penculikan. Kenapa saya mengatakan saya mewakili jerit tangis mereka, walaupun beda kasusnya, tetapi saya mengalami hal yang sama seperti mereka. Saya adalah anak korban penembakan misterius tahun 1982, dan pada saat itu umur saya masih 1 tahun. Maka dari itu, buat saya secara pribadi mengatakan haram memilih Prabowo, haram dipimpin oleh antek-antek orde baru,
bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Dan hingga detik ini, baik penembakan misterius, baik kasus hilangnya 13 aktivis, belum pernah menemukan titik terang. Di mana keadilan buat kami? Di mana keadilan wahai sang penguasa? Kalian selama ini hanya janji, kalian semua hanya bisa bernarasi, tapi itu semua bullshit buat saya. Saya nggak mau banyak ngomong. Saya cuma mengajukan satu pertanyaan kepada Prabowo Subianto. Budiman Sujatmiko mengatakan ketika dia bertemu dengan Prabowo Subianto, katanya Prabowo sudah mengembalikan 13 aktivis yang dia culik. Pertanyaan saya, wahai Prabowo Subianto, mana bukti Kak Anda sudah mengembalikan 13 aktivis yang Anda culik? Kalau hanya bernarasi sudah mengembalikan tanpa bukti, anak TK pun bisa ngomong, betul tidak? Yang artinya sampai detik ini Prabowo belum mengembalikan 13 aktivis tersebut. Mana Prabowo? Buktikan jika memang sudah Anda kembalikan. Saya bingung kepada kawan-kawan yang membela mendukung Prabowo. Kok bisa ya orang yang udah jelas-jelas melakukan pelanggaran HAM, orang yang udah jelas-jelas orang tuanya pun pemberontak, rekam jejak beliau yang seperti yang perempuan mbak-mbak ini sampaikan di mimbar bebas demokrasi Indonesia. Nah, jadi itulah tadi pandangan saya, dan terlalu banyak rekam pertimbangan masyarakat untuk memilih Bapak Prabowo Subianto. Untuk kandidat Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, ya rekam jejaknya pasti juga ada, jejak-jejak digital juga ada, tetapi rekam jejak tersebut tidak seperti yang dilakukan, yang dibuat oleh Bapak Prabowo Subianto. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, Pak Prabowo masih banyak pendukungnya, juga ada yang memilihnya, bahwa politik di Indonesia, demokrasi di Indonesia itu untuk pemilih-pemilih itu ada klasifikasinya. Di Indonesia masih banyak juga pemilih itu yang sifatnya masih tradisional. Nah, makanya itu pemilih kita dibagi dua, menengah, strata menengah ke atas dan menengah ke bawah. Nah, inilah orang-orang yang akan memilih. Mereka bertiga mempunyai dukungan. Selanjutnya, ini juga akan menjadi pertanyaan. Kemungkinan bahwa yang disampaikan pendapat-pendapat itu adalah hoax atau black campaign. Nah, ini nanti yang saya akan bahas di video saya selanjutnya mengenai apa itu perbedaan negatif campaign dan black campaign. Nah, sampai di sini video saya hari ini. Selanjutnya pada part-part berikutnya, semoga kita masih bisa untuk menjadi bahan pertimbangan kita. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.